Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang operational amplifier. Nah, ini adalah anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Selvia Arfianti dengan NPM 095. Yang kedua Muhammad Fahri Azizi dengan NPM 080. Yang ketiga ada Muarif Ridwan dengan NPM 073. Yang keempat ada Tariska Putri Ananda dengan NPM 099. Yang kelima Muhammad Akbar Firmansyah dengan NPM 078. Yang keenam ada Sherina Viola Widyasari dengan NPM 096. Nah, ini adalah outline operational amplifier yang akan kita bahas. Itu ada 7 subbab. Yang pertama ada introduction op-amp atau pengenalan op-amp itu sendiri. Yang kedua ada 741 op-amp. Terus yang ketiga ada inverting amplifier. Yang keempat ada non-inverting amplifier. Yang kelima ada two op-amp application. Yang keenam ada linear ICS. Yang ketujuh ada op-amp as a phase mount device. Nah, yang pertama introduction operational amplifier atau pengenalan op-amp. Nah, jadi op-amp itu adalah suatu penguat yang berpenguatan tinggi dan terintegrasi dalam sebuah chip IC yang memiliki dua input, yaitu inverting dan non-inverting, dengan sebuah terminal output, di mana rangkaian umpan balik dapat ditambahkan untuk mengendalikan karakteristik tanggapan keseluruhan pada operational amplifier atau op-amp. Jadi, kalau misalnya op-amp itu terintegrasi dalam sebuah chip IC-nya itu di dalamnya ada resistor, dioda, maupun transistor. Nah, seperti gambar di samping ini, simbol op-amp di samping ini ada non-inverting dan inverting dan memiliki satu buah output. Nah, gambar di bawah ini merupakan rangkaian ideal dari op-amp dan dikatakan ideal jika memenuhi syarat-syarat yang ada pada tabel di sebelah kiri ini. Misalnya kayak open loop voltage gain atau disimbolkan dengan A-vol itu harus bernilai infinite atau tak terhingga. Terus yang kedua unity gain frequency atau F-unity itu bernilai infinite. Yang ketiga input resistance atau Rin itu bernilai infinite. Output resistance itu bernilai 0. Input bias current itu bernilai 0. Input offset current bernilai 0. Input offset voltage itu bernilai 0. Common mode rejection ratio atau CMRR itu bernilai infinite. Jadi pada dasarnya op-amp itu merupakan suatu penguat diferensial yang memiliki dua input dan juga satu output seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas blok diagram op-amp. Jadi di blok diagram op-amp ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada input stage atau tahap input. Jadi di input stage ini fungsinya untuk menguatkan selisih dari kedua masukannya, yaitu inverting dan non-inverting. Jadi pada tahap input stage ini itu dia mempunyai impedansi masukan yang sangat tinggi. Untuk apa? Agar komponen op-amp-nya ini tidak membebani sumber sinyal. Yang kedua, kita ke intermediate stage. Jadi pada tahap ini terjadi direct coupling. Maksudnya apa? Jadi tegangan DC itu lebih besar dari potensial ground atau 0 volt. Yang ketiga ini, kita beralih ke shifting circuit. Pada tahap ini terjadi pergeseran level, di mana pengikut emitor dengan sumber arus konstan ditetapkan. Lalu dari shifting circuit kita beralih ke output amplifier. Nah, output dari tahap pergeseran level ini diberikan ke input penguat push-pull. Jadi di sini kita menggunakan penguat kelas B. Penguat push-pull ini akan meningkatkan tegangan output dan kemampuan memberikan arus tinggi daripada penguat operasionalnya. Baru dari keempat tahap ini kita menuju ke output yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik op-amp. Jadi di karakteristik op-amp itu ada open loop circuit dan closed loop. Jadi pada op-amp open loop circuit itu fungsinya dia sebagai komparator. Jadi pada circuit ini pin outputnya tidak terhubung dengan salah satu pin input, sehingga tidak tersedia adanya feedback. Makanya di sini dia tidak ada resistansi feedback atau resistansi umpan baliknya. Nah, maka dari itu sirkuit ini biasanya berfungsi sebagai pembanding atau komparator. Nah, jika tegangan yang diberikan V1-nya itu lebih besar daripada V2, maka Vout-nya itu akan bernilai tinggi. Nah, berlaku sebaliknya, jika tegangan yang diberikan V2 ini lebih besar daripada V1, maka output-nya itu akan bernilai rendah, seperti itu.
Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas yang op-amp closed loop circuit. Nah, ini tuh biasanya kita temuin pada amplifiers. Nah, pin output ini selalu terhubung dengan salah satu pin inputnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di sini kan terhubung nih ada resistansi feedback atau resistansi umpan baliknya. Nah, maka dari itu, sirkuit ini fungsinya itu sebagai penguat atau amplifier. Jika V outputnya itu terhubung dengan terminal inverting, maka kita sebut sebagai negative feedback. Nah, sebaliknya, jika terhubung dengan terminal non-inverting, maka disebut sebagai positive feedback. Nah, pengaplikasian pada amplifier ini, pada closed loop ini, diantaranya yaitu ada buffer. Buffer itu adalah larutan penyangga. Terus yang kedua ada voltage follower, yang nanti akan kita bahas di next selanjutnya, di bab selanjutnya. Yang ketiga ada inverting amplifier, yang keempat ada non-inverting, yang kelima ada summing, yang keenam ada differential amplifier, yang ketujuh ada voltage subtractor. Jadi yang kebanyakan kita bahas ini yang closed loop circuit atau amplifiernya. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki ke IC 741, kita harus tahu dulu nih prinsip kerja dari op-amp itu sendiri. Jadi, op-amp itu mempunyai prinsip kerja yang sederhana, yaitu membutuhkan tegangan yang berbeda dari dua pin inputnya. Ini dua pin inputnya itu inverting dan non-inverting ya. Lalu dikuatkan dengan nilai gain dan memberikan sebagai tegangan outputnya. Jadi gain dari op-amp ini bisa sangat tinggi, maka dari itu cocok untuk aplikasi seperti penguat audio. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini kan op-amp merupakan mempunyai 5 terminal ya, 5 terminal. Yang pertama itu 2 terminal daya yaitu VCC dan VEE untuk apa? Untuk memberikan daya pada perangkat itu sendiri. Terus 2 terminal input positif negatif yang disebut sebagai terminal inverting dan non-inverting. Terus 1 terminal V output itu rangkaian yang memiliki penguatan tegangan sangat tinggi sehingga impedansi masukan yang besar itu dan impedansi keluarannya itu akan bernilai kecil. Jadi perlu kita ingat bahwa tegangan input pada op-amp itu dia harus lebih kecil dari tegangan operasinya. Nah, karena op-amp ideal itu harus mempunyai impedansi yang tinggi, sehingga nantinya itu tidak ada arus yang mengalir masuk atau keluar melalui pin input ini. Tuh. Nah, selanjutnya kita membahas IC 741 op-amp. Nah, kenapa sih kita menggunakan IC 741? Karena yang kita tahu bahwa penguat op-amp ini kan dikemas dalam suatu rangkaian terpadu atau IC kan. Nah, salah satu tipe op-amp yang populer itu adalah IC 741. Nah, apa sih itu IC 741? Itu merupakan operasional amplifier yang dikemas dalam bentuk dual inline package atau DIP seperti pada gambar di samping ini, model DIP-nya. Nah, kemasan IC jenis DIP ini memiliki tanda bulatan atau strip pada salah satu sudutnya untuk menandai arah pin atau kaki nomor 1 dari IC tersebut. Jadi penomoran DIP pada IC 741 ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di mana IC ini memiliki 8 pin yang pastinya mempunyai fungsi dan perannya berbeda-beda. Pada umumnya nih, pada IC ini terdapat 2 pin input, yaitu inverting input dan non-inverting. 2 pin power supply, 1 pin output, 1 pin NC atau no connection, dan 2 pin offset 0. Jadi di pin offset 0 ini memungkinkan kita untuk melakukan sedikit pengaturan terhadap arus internal dalam IC untuk memaksa tegangan output menjadi 0 ketika kedua input bernilai 0. Jadi tegangan maksimum power supply ini dalam arti dia tidak boleh melebihi rating maksimumnya. Kenapa? Karena nantinya tuh akan merusak IC itu sendiri. Nah, terus selanjutnya kita bahas frekuensi compensation. Jadi di frekuensi compensation ini dia menggunakan efek Miller yang biasanya mempunyai kapasitor kecil yaitu 30 picofarad. Nah, itu akan dikalikan dengan penguat tegangan untuk mendapatkan kapasitansi ekivalennya yang lebih besar. Nah, kapasitansi ekivalen ini dirumuskan dengan C-in sama dengan AV plus 1 dikali CC, di mana AV ini merupakan voltage gain atau penguat tegangan dan CC ini merupakan compensating kapasitor. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini, gambar ini merupakan respon frekuensi dari IC 741. Nah, 741C ini memiliki penguatan tegangan loop terbuka yaitu 100 desibel nih. Kalau kita lihat di gambar di sini ada 100 desibel. Nah, karena di sini ada frekuensi cut off ya. Ada frekuensi cut off yang nilainya 10 Hz. Nah, dia akan turun.
penguatan tegangan itu putus. Jadi pada 10 Hz ini kemudian akan mengalir atau bergulir pada kecepatan 20 desibel sampai pada titik 0 desibel. Sampai pada titik sini. 0 desibel di 1 MHz. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas Common Mode Rejection Ratio. Nah, atau CMRR. CMRR itu adalah parameter yang penting dan untuk apa? Untuk menentukan kualitas dari penguat si operasional ini, di mana ada ketentuan semakin tinggi nilai parameter CMRR-nya itu, maka op-amp itu akan memiliki respon frekuensi yang semakin baik. Nah, rumus dari CMRR ini ialah ADM per ACM. ADM itu apa? ADM itu adalah differential mode. ACM itu adalah common mode. Dengan satuannya itu adalah desibel. Contohnya nih, jika op-amp dengan CMRR itu 90 desibel, maka artinya penguatan ADM atau differential mode-nya itu kira-kira berapa? Kira-kira itu adalah 30.000 kali dibandingkan penguatan ACM atau common mode-nya. Nah, kalau CMRR diturunin jadi 30 desibel, maka artinya perbandingannya itu hanya 30 kali aja. Nah, kalau diaplikasikan secara real, itu misalnya tegangan input itu V1 kita mempunyai 5,05 volt dan tegangan V2-nya itu 5 volt. Maka dalam hal ini tegangan diferensialnya atau differential mode-nya itu senilai 0,05 volt dan tegangan persamaannya atau common mode-nya itu adalah senilai 5 volt. Jadi buat yang belum tahu bahwa common mode itu apa, common mode itu adalah penguatan sinyal yang tidak diinginkan dengan kita melihat grafik bahwa op-amp dengan CMRR yang semakin besar itu akan semakin baik. Nih kalau kita lihat grafik sini, grafik CMRR, kita bisa tahu bahwa frekuensi yang dengan nilai CMRR terbesar itu memiliki op-amp yang baik. Jadi op-amp dikatakan baik apabila CMRR-nya itu tinggi nilainya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas slew rate. Slew rate ini bisa diartikan sebagai laju perubahan tegangan. Nah, apa sih itu slew rate? Jadi slew rate itu adalah kemiringan awal bentuk gelombang eksponensial akibat dari kapasitor kompensasi dalam op-amp. Nah, slew rate ini mempunyai efek. Apa itu? Rumusnya itu frekuensi maksimum sama dengan SR dibagi 2V FP. Nah, SR itu ya slew rate, Fmax itu merupakan frekuensi tertinggi yang dapat diperkuat oleh op-amp tanpa terjadinya distorsi. Atau frekuensi maksimum ini dia bisa disebut sebagai bandwidth power atau bandwidth daya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar respon frekuensinya ya. Nah, slew rate IC741C itu adalah 0,5 volt per mikrodetik. Nah, ini berarti bahwa keluaran IC ini dapat berubah sebesar 0,5 volt dalam 1 mikrodetik. Jadi kita tinggal lihat sini kemiringannya saja. Seperti itu. Nah, di sini masih lanjutan yang tadi, gambaran tadi. Jadi jika gelombang masukan itu memiliki kemiringan awal 0,1 volt per mikrodetik, maka IC741 ini dapat menghasilkan namanya gelombang sinus tanpa masalah karena slew rate itu 0,5 volt per mikrodetik. Jadi kan karena tadi, jadi pada intinya gini, slew rate itu kan 0,5. Nah, ternyata kita ngasih gelombang inputan itu sebesar 0,1. Berarti kan di bawah slew rate. Nah, berarti itu nanti akan menghasilkan gelombang output yang tidak masalah gitu. Gelombang output yang tanpa masalah. Karena gelombang masukannya itu di bawah slew rate. Nah, jika gelombang masukan memiliki kemiringan awal sebesar 1 volt per mikrodetik, keluarannya itu akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Dan terlihat seperti gambar segitiga. Kenapa? Karena gelombang inputnya, yaitu yang nilainya 1 volt per mikrodetik itu sudah lewat dari 0,5, maka gelombang input itu akan menjadi lebih kecil. Nah, lembar data op-amp ini selalu memberikan nilai slew rate karena besaran ini membatasi respon penguat op-amp terhadap sinyal yang besar. Jadi, sinyal input itu tidak boleh besar daripada nilai slew rate-nya. Nah, di sini ada catatan bahwa jika gelombang sinus mempunyai masukan yang lebih kecil atau frekuensi yang lebih rendah, maka itu tidak ada masalah dengan slew rate-nya. Tetapi, perlu kita ingatkan bahwa jika sinyal itu lebih besar atau frekuensi yang lebih tinggi, maka slew rate-nya akan mendistorsi sinyal keluaran. Apa sih itu distorsi? Jadi, distorsi itu adalah sinyal keluaran yang cacat gitu. Makanya kita menghindari yang namanya distorsi sinyal. Next. Nah, ini ada contoh soal. Jadi,
Soal yang pertama itu adalah tegangan masukan op-amp itu adalah step tegangan besar. Keluarannya itu adalah gelombang eksponensial yang berubah menjadi 0,25 volt dalam 0,1 mikrodetik. Nah, berapa slew rate pada op-amp? Nah, di sini kita tinggal masukin saja rumusnya. SF sama dengan delta V out per delta T, karena di sini sudah diketahui dari masing-masing delta V out, delta T. Jadi tinggal kita masukin, yaitu 0,25 dibagi dengan 0,1 menghasilkan 2,5 volt per mikrodetik. Itu adalah nilai dari slew rate-nya. Nah, terus contoh yang kedua, DLF411A itu mempunyai slew rate yaitu 15 volt per mikrodetik. Nah, di sini ditanya power bandwidth atau bisa kita sebut sebagai frekuensi maksimum yang mempunyai tegangan puncak itu 10 volt. Jadi, sesuai dengan rumusnya tadi itu, tinggal kita masukkan saja Fmax sama dengan SR dibagi 2V VP. Nah, SR itu kan udah kita ketahui 15 dibagi 2V dikali VP-nya 10. Berarti dihasilkan 239 kHz. Nah, segitu saja ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada inverting amplifier. Inverting amplifier ini itu rangkaian OP-AMP yang paling dasar. Penguat ini menggunakan umpan balik negatif untuk menstabilkan penguatan tegangan secara keseluruhan. Alasan kita perlu menstabilkan semua penguat tegangan adalah karena FOL terlalu tinggi dan tidak stabil untuk digunakan tanpa umpan balik. Misalnya IC741 memiliki AVOL minimum 20.000 dan AVOL maksimum lebih dari 200.000. Next. Inverting umpan balik negatif. Gambar di atas menunjukkan penguat inverting rangkaian ekivalen AC. Tegangan input atau pin menggerakkan input pembalik melalui resistor R1 dan menghasilkan tegangan input pembalik F2. Tegangan input diperkuat oleh gen tegangan loop terbuka untuk menghasilkan tegangan output terbalik. Tegangan output diumpankan kembali ke input melalui resistor umpan balik RF. Hal ini menghasilkan umpan balik negatif karena output 180 derajat keluar dari fase dengan input. Yang selanjutnya ada virtual ground. Virtual ground ini didasari pada OP-AMP yang ideal. Saat sebuah OP-AMP ideal ini memiliki penguatan tegangan loop terbuka tak terbatas dan resistansi input tak terbatas. Karena itu kita dapat menyimpulkan sifat-sifat ideal berikut untuk penguat inverting. Yang pertama itu karena R ini tidak terbatas, I2 adalah 0. Karena AVOL tak terhingga, F2 adalah 0. Next. Jadi ini pada gambar di samping itu merupakan virtual ground pada input inverting. Kemudian ujung kanan RI adalah ground tegangan. Terus kita dapat menulisnya itu Fin sama dengan Iin dikali R1. Ujung kiri RF adalah ground tegangan, sehingga dapat persamaan F out sama dengan minus Iin dikali RF. V out dan dengan V in ini untuk mendapatkan penguatan tegangan, di mana persamaannya AF sama dengan V out dibagi V in sama dengan minus Iin dikali RF dibagi Iin dikali R1. Oleh karena itu AFCL sama dengan minus RF dibagi R1. Next. Selanjutnya itu ada bandwidth. Bandwidth loop terbuka atau frekuensi cut-off dari sebuah OP-AMP sangat rendah karena kapasitor konvensional internal. Untuk IC741 itu ada F2 OL sama dengan 10 Hz. Pada frekuensi ini penguatan tegangan loop terbuka, putus, dan berputar pada orde pertama. Pada gambar di bawah itu mengilustrasikan bagaimana bandwidth loop tertutup meningkat dengan umpan balik negatif. Seperti yang dilihat, semakin berat umpan balik negatif, semakin besar bandwidth loop tertutup. Berikut adalah persamaan untuk bandwidth loop tertutup penguat inverting, yaitu F2CL sama dengan F unity dibagi AFCL plus 1. Next. Ini merupakan contoh soalnya. Jadi itu pertanyaan itu berapa tegangan output di 1 kHz.
Jadi itu ada rumus AFCL. Jadi rumus AFCL itu sama dengan minus RF dibagi R1. Jadi itu dimasukin minus 75 kilo ohm dibagi 1,5 kilo ohm sama dengan minus 50. Terus ada F2CL. Itu rumusnya itu F unity dibagi AFCL. Terus dimasukin jadi 1 MHz dibagi 50 sama dengan 20 kHz. Lalu ada F out, itu rumusnya AFCL dibagi VIN. Terus dimasukin, jadi hasilnya minus 500 MVP. Next. Yang selanjutnya itu ada non-inverting amplifier. Next. Nah, di sini tuh ada basic circuit. Basic circuit itu merupakan sebuah input tegangan Vin yang menggerakkan input non-inverting. Tegangan input ini diperkuat untuk menghasilkan tegangan output in phase yang ditunjukkan. Bagian dari tegangan output dimasukkan ke input melalui pembagi tegangan. Tegangan yang melintasi R1 adalah tegangan masukan yang diterapkan pada input inverting. Tegangan masukan ini hampir sama dengan input voltage. Karena penguat tegangan loop yang terbuka tinggi, perbedaan antara V1 dan V2 sangatlah kecil. Dikarenakan tegangan masukan berlawanan dengan tegangan input, maka kita memiliki umpan balik yang negatif. Yang di sebelahnya itu adalah virtual short. Ketika kita menghubungkan sultas kawat antara dua titik dalam satu rangkaian, tegangan kedua titik terhadap ground ialah sama. Selain itu, kawat menyediakan jalur untuk arus mengalir antara dua titik dengan mechanical short atau kawat antara dua titik yang pendek untuk tegangan dan arus. Gambar di atas ini menunjukkan virtual short yang terdapat antara terminal input op-amp. Next. Nah, berikut ini adalah voltage gain. Pada gambar yang di samping menunjukkan virtual short antara terminal input op-amp. Maka virtual short-nya menunjukkan bahwa tegangan input muncul pada R1. Jadi kita dapat menulis persamaannya dengan berikut ini, yaitu Vin sama dengan I1 R1. Karena tidak ada arus yang dapat mengalir melalui virtual short, maka arus I1 yang sama harus mengalir melalui RF, yang berarti bahwa tegangan output diberikan oleh Vout sama dengan I1 buka kurung RF plus R1 tutup kurung. Pembagian Vout dengan Vin untuk mendapatkan voltage gain yaitu AVCL sama dengan RF plus R1 dibagi R1 atau AVCL sama dengan RF per R1 ditambah 1. Next. Yang selanjutnya itu adalah output error voltage reduce MPP. Jika kita memperkuat sinyal AC, kita secara kapasitif dapat memasangkan sinyal output ke beban. Dalam hal ini kita dapat mengabaikan error pada output tegangan kecuali itu terlalu besar. Jika tegangan error output besar, itu akan secara signifikan mengurangi MPP. Output peak to peak-nya maksimum yang tidak dipotong. Nah, pada gambar A ini itu merupakan jika tidak ada tegangan error output, non-inverting amplifier pada A dapat beralih ke sekitar 1 atau 2 volt dari kedua tegangannya. Untuk sederhananya, mari kita asumsikan bahwa sinyal output dapat beralih dari plus 14V ke minus 14V. Maka dapat memberikan MPP 28V seperti yang ditunjukkan pada gambar yang B. Selanjutnya, misalkan tegangan kesalahan output adalah plus 10V seperti yang ditunjukkan pada gambar C. Dengan tegangan error output sebesar ini, ayunan maksimum unclip peak to peak-nya adalah plus 14V hingga plus 6V, sehingga MPP hanya 8V. Maka poin yang perlu diingat adalah semakin besar tegangan error output, semakin kecil pula nilai MPP-nya. Next. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari non-inverting amplifier. Nah, pada gambar A, apa closed loop voltage gain dan bandwidth-nya, dan berapakah output voltage pada 250 kHz. Solusinya itu ialah VCL sama dengan RF dibagi R1 ditambah 1, yang dimana 3,9 kilo ohm dibagi 100 kilo ohm plus 1 sama dengan 40. Dan membagi unity gain frekuensi dengan closed loop voltage gain menghasilkan
2CL sama dengan 1 MHz dibagi 40 sama dengan 25 kHz. Nah, yang terakhir kita mencari output voltage-nya itu pada 250 kHz, yaitu Vout sama dengan 4 dikali 50 MV peak to peak sama dengan 200 MV peak to peak. Next. Selanjutnya ada 2 of M. Nah, pada 2 of M ini ada dua bagian. Yang pertama the summing amplifier dan voltage follower. 2 of M ini adalah penguat penjumlah berfungsi menjumlahkan level masing-masing sinyal input yang masuk ke op amp. The summing amplifier. Contoh penguat tegangan loop tertutup pada gambar di samping ini dapat dirumus V1CL sama dengan min RF dibagi R1 dan V2CL sama dengan min RF dibagi R2. Rangkaian penjumlahan menggabungkan suatu sinyal input yang diperkuat menjadi satu output diberikan oleh Vout sama dengan V1CL pangkat V1 ditambah V2CL V2. Input pembalik adalah virtual ground. Total arus input adalah I-in sama dengan I1 tambah I2 sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2. Karena virtual ground semua arus ini mengalir melalui resistor umpan balik, menghasilkan tegangan keluaran dengan besaran VO sama dengan I1 tambah I2 dikali RF sama dengan min RF per R1 V1 ditambah RF per R2 V2. Jika rangkaian penjumlah perlu dikompensasikan dengan menambahkan resistansi yang sama terhadap input non pembalik, resistansi yang digunakan adalah resistansi Thevenin melihat dari input kembali ke sumber. Resistansi ini adalah diberikan oleh ekuivalen paralel dari semua resistansi yang terhubung ke virtual ground. Rumusnya adalah RB2 sama dengan R1 sekian ini. Setiap saluran memiliki penguatan tegangan loop tertutup 1 dan output yang diberikan oleh ini rumusnya Vout sama dengan min V1 tambah V2 sampai Vn. Nah, selanjutnya ada voltage follower. Voltage follower memiliki sebutan lain nih, yakni unity gain amplifier, buffer amplifier, isolation amplifier, merupakan rangkaian op-amp dengan penguat tegangan 1 yang berarti op-amp tidak melakukan penguatan sinyal. Voltage follower memiliki impedansi yang sangat tinggi sehingga tidak membebani rangkaian pengumpan sinyal di belakangnya. Voltage follower merupakan penguat non-inverting yang dapat dibangun dengan sangat mudah tanpa menggunakan resistor sekalipun. Nah, ini gambar contoh voltage follower. Gambar di samping menunjukkan rangkaian ekuivalen AC untuk pengikut tegangan. Meskipun tampak sederhana, rangkaian sangat dekat dengan ideal kalau umpan baliknya negatif maksimal. Karena itu virtual short antara input op-amp, tegangan output sama dengan tegangan input, maka didapat VO sama dengan Vin. Yang berarti bahwa gain tegangan loop tertutup adalah VCL sama dengan 1. Gambar samping diilustrasikan umpan balik negatif maksimal menghasilkan loop tertutup impedansi input yang jauh lebih tinggi daripada impedansi input loop terbuka. Sumber input AC memiliki output tinggi impedansi tinggi. Beban memiliki roll impedansi rendah karena maksimal umpan balik negatif dalam pengikut tegangan impedansi input loop tertutup yaitu Z in CL. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Sumber tegangan AC 10 mV peak to peak dengan resistansi internal 100 kΩ menggerakkan pengikut tegangan gambar di atas.
Resistansi beban adalah 1 volt, berapa tegangan keluarannya? Solusinya gain tegangan loop tertutup adalah 1, karena VO sama dengan Vin, VO sama dengan, berarti VO-nya 10 mV peak to peak. Dan BDC adalah F2CL sama dengan 1 MHz. Selanjutnya ada linear ICS. Linear ICS adalah perangkat analog solid state yang memiliki operasi yang tak terbatas. IC ini beroperasi pada rentang level input yang kontinu. Dalam rentang input tertentu, kurva dan tegangan input dan output berbanding lurus. IC linear yang paling terkenal dan paling umum adalah penguat operasional atau OPAM yang terdiri dari resistor, dioda, dan transistor dalam rangkaian analog konvensional. Ada 2 input yang disebut inverting dan non-inverting. Sebuah sinyal diterapkan pada hasil masukan pembalik dalam sinyal dari fase berlawanan pada output. Sebuah sinyal diterapkan pada non-pembalik variabel antara output dan input pembalik digunakan untuk mengontrol faktor amplifikasi. IC linear pada umumnya digunakan dalam amplifier audio, amplifier video, dan regulator tegangan. Pengaplikasian linear IC. IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. IC linear tidak melakukan fungsi logik seperti halnya IC TTL maupun CMOS. Yang paling populer, IC linear didesain untuk dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linear terdapat rangkaian linear, di mana kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis OPAM. Yang pertama, pengaplikasiannya itu ada di amplifier audio. Preamplifier adalah penguat audio dengan output kurang dari 5 mW kekuasaan. Preamp dioptimalkan untuk kebisingan rendah karena digunakan di ujung depan sistem audio, di mana mereka memperkuat sinyal lemah dari sensor optik, magnetik kepala pita, mikrofon, dan sebagainya. Yang kedua ada amplifier video. Amplifier video dirancang untuk memproses sinyal video dan memiliki bandwidth yang bervariasi. Penguat video memiliki respon FL pada rentang frekuensi yang sangat luas. Amplifier video belum tentu amplifier DC, tetapi seringkali memiliki respon yang meluas ke frekuensi 0 dan digunakan dalam aplikasi yang rentang frekuensi inputnya sangat besar. Yang ketiga ada regulator tegangan. Regulator tegangan adalah bagian power supply yang berfungsi untuk memberikan stabilitas output pada suatu power supply. Output tegangan DC dari penyearah tanpa regulator mempunyai kecenderungan berubah harganya saat dioperasikan. Ya, makasih. Selanjutnya, op-amp surface mount device, amplifier operasional dan jenis sirkuit analog yang berupa string tersedia dalam paket surface mount SM serta dalam dual inline yang lebih tradisional. Bentuk IC karena pin out untuk
kebanyakan op-amp cenderung relatif sederhana. Paket garis kecil SOP adalah gaya SM yang disukai, misalnya op-amp LM741. Andalan elektronik sekolah laboratorium selama bertahun-tahun kini tersedia dalam paket SOP terbaru di kiri. Di dalam misalnya pinout perangkat pemasangan permukaan SMD sama dengan pinout versi dual line yang lebih familiar. LM900 sebuah op-amp quad adalah contoh dari op-amp yang lebih kompleks. Paket SMD perangkat ini disediakan dalam Fit-Taub 14 pin DIP dan 14 pin SOT di bawah. Mudahnya pinout identik untuk kedua paket. Di samping ini adalah gambar dari op-amp LM741 yang punya pin 8 dan pin 1. Ya, udah.